Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan juga selamat sore semuanya. Kembali lagi kita bertemu di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada hari ini kita akan masuk di pertemuan kelima, di mana kita akan membahas tentang sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan ini kita akan membahas tentang sistem informasi keuangan sendiri, kemudian ada model sistem keuangan, kemudian ada sistem informasi akuntansi, sistem informasi anggaran. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah nantinya kalian bisa menjelaskan subsistem dari sistem informasi keuangan. Jadi nanti harapan dari mata kuliah ini ketika kalian sudah selesai mempelajari, nah itu kalian bisa menjelaskan subsistem dari sistem informasi keuangan. Kemudian bisa merancang sebuah event kegiatan beserta rancangan anggaran dananya. Jadi nanti ada tugas untuk merancang sebuah event, membuat event atau kegiatan beserta rancangan anggaran dana. Baik, kita mulai terlebih dahulu apa itu sistem informasi keuangan Secara definisi, jadi sistem informasi keuangan adalah sistem yang memenuhi kebutuhan manajer maupun elemen-elemen lingkungan perusahaan atas informasi yang menjelaskan status dari keuangan perusahaan. Nah, kalau definisi secara menyeluruh, jadi sistem informasi keuangan merupakan subsistem dari CBIS. Nah, di pertemuan sebelumnya, di pertemuan 2, kita sudah ada membahas tentang CBIS, Computer Based Information System, yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok, baik di dalam maupun di luar perusahaan mengenai masalah-masalah keuangan yang ada di perusahaan. Jadi sistem informasi keuangan ini ada beberapa subsistem. Di sini bisa kalian lihat ada namanya GL nanti, kemudian ada kreditor, ada debitor, kemudian ada stok, ada cash book, kemudian ada sales order, kemudian ada purchase order. Jadi di dalam sistem informasi keuangan itu secara menyeluruh ada subsistem-subsistemnya sendiri. Nanti kalian akan mengetahui itu. Ada GL namanya. Jadi di dalam sistem informasi keuangan nanti akan ada namanya GL atau General Ledger. Kemudian ada kreditor. Kreditor itu nanti berhubungan dengan kredit, Jadi berhubungan dengan kredit, berhubungan dengan piutang. Kemudian ada debtor atau debitor. Nah ini debitor ini berhubungan dengan debit. Oke. Nah, di dalam model sistem informasi keuangan ini bisa kalian lihat Jadi database dari sebuah sistem informasi keuangan itu ada beberapa inputnya. Nanti ada input ini dari sumber internal ataupun sumber eksternal. Seperti sebelumnya ada sumber internal dan eksternal. Nah, sumber internal ini ada apa aja subsistemnya? Jadi ada subsistem informasi akuntansi. Kemudian ada subsistem audit internal. Kemudian ada subsistem ini dari eksternal, ini adalah subsistem intelijen keuangan. Nah, ini sebagai inputan. Di dalam database sistem informasi keuangan. Output dari sistem ataupun subsistem ini
nanti akan menghasilkan nih subsistem peramalan atau forecasting. Ya. Kemudian ada subsistem manajemen dana. Jadi ini berhubungan dengan budgeting, ya, subsistem manajemen dana. Kemudian ada subsistem pengendalian. Ini melakukan pengendalian terhadap dana-dana yang sudah digunakan. Nah, output terakhirnya adalah pemakai. Pemakai ini bisa top level management, bisa direktur, ya, bisa komisaris, atau misalnya GM, ya, General Manager. Nah, ini kita lanjut lagi. Nah, di dalam sistem informasi keuangan ini ada namanya sistem informasi akuntansi dan juga sistem informasi anggaran. Nah, ini tadi kita lihat subsistem yang ada, sistem informasi dan anggaran. Subsistem informasi akuntansi ini menyediakan catatan akuntansi, ya, berupa segala sesuatu yang terjadi di dalam perusahaan. Segala sesuatu yang terjadi dalam perusahaan terkait dengan transaksi, terkait dengan adanya keluar masuk data keuangan. Jadi subsistem informasi akuntansi ini akan mencatat semua kegiatan-kegiatan, ya, yang terjadi di perusahaan terkait atau berkaitan dengan informasi keuangan. Jadi misalnya ada penjualan berapa, ada pembayaran berapa, itu akan tercatat. Ada stoknya berapa, ya kan? Ada pengeluaran biayanya apa aja. Ini masuk di dalam sistem informasi akuntansi. Kemudian ada ataupun sistem informasi anggaran. Jadi sistem informasi anggaran ini menyediakan informasi keuangan bagi manajer keuangan, ya, tentunya. Jadi ini akan memperlihatkan kepada manajer keuangan ini anggarannya masih atau tidak. Ya, biasanya di perusahaan-perusahaan besar itu menggunakan subsistem ini. Jadi ketika akhir tahun, ya, beberapa divisi yang berhubungan dengan perusahaan tersebut itu akan membuat pengajuan anggaran. Nanti akhir tahun disetujui dan tidak disetujui dari anggaran yang diajukan. Kemudian mulai awal tahun dari Januari tahun berikutnya sampai Desember itu akan menggunakan anggaran yang sudah disetujui pada subsistem anggaran tahun sebelumnya. Nah, kemudian biasanya anggaran ini pun juga akan melihat dari konsumsi anggaran yang sudah digunakan. Atau kalau di pemerintahan juga ini pasti tiap akhir tahun ada namanya anggaran yang akan dikeluarkan. Oke, kemudian di dalam subsistem informasi akuntansi ini ada beberapa kegiatan atau sistem yang terkait dengan sistem informasi akuntansi. Ya. Jadi sistem informasi akuntansi ini akan mencatat segala sesuatu yang terjadi di dalam perusahaan. Ini mencatat semua bentuk keuangan, terutama menggunakan bahasa keuangan tentunya. Nah, ini ada subsistem dari sistem informasi akuntansi. Yang pertama adalah pemrosesan pesanan penjualan, ya. Atau ini melakukan pemrosesan pesanan dari penjualan. Jadi order PO dari customer. Nah, subsistem yang menangani proses pesanan dari pelanggan. Jadi ini adalah subsistem yang memanage, ya, order, ya, purchase order dari pelanggan. Jadi subsistem ini hanya melayani order aja, order. Kemudian
Setelah order terjadi, terbentuk, nah itu nanti akan digunakan di dalam penjualan. Ya. Subsistem yang pertama ini subsistem penjualan atau pesanan penjualan. Kemudian yang kedua ada subsistem pemroses persediaan. Jadi subsistem ini yang menangani perubahan data persediaan barang. Jadi sistem ini akan mencatat, men-tracking barang apa aja yang keluar dari gudang, kemudian barang apa aja yang masuk dari gudang. Yang masuk ke dalam gudang. Jadi proses persediaan ini akan mencatat semua kegiatan barang yang masuk di perusahaan dan akan mencatat barang yang keluar dari perusahaan. Nah, ini subsistem. Ya. Subsistem ini juga menangani informasi pengiriman dan pemesanan kembali. Biasanya seperti itu. Jadi ini kalau kita lihat proses di gambar ini. Jadi ada packing design, kemudian ada packing start production, sourcing. Jadi melakukan produksi. Kemudian setelah produksi dilakukan pick up ataupun pengiriman. Kemudian, nah ini inventory control. Inventory control ini akan melakukan checking terhadap proses yang dilakukan di sini. Kemudian ini quality inspector. Nah, quality expert atau inspektor ini adalah orang yang meneliti barang-barang yang akan dikeluarkan atau ada yang dijual. Gitu. Kemudian subsistem yang ketiga adalah buku besar atau GL, General Ledger. Jadi buku besar. Di subsistem ini membahas ataupun menyimpan, mengkonsolidasikan data sistem akuntansi yang lain. Jadi mengkonsolidasikan data dari sistem akuntansi yang lain dan menghasilkan pernyataan dan laporan bisnis yang bersifat periodik. Jadi biasanya buku besar ataupun GL ini digunakan ataupun dibuat setelah menggabungkan beberapa subsistem-subsistem yang ada di sistem informasi akuntansi. Kemudian setelah dilakukan penggabungan akan terlihat hasil laporan yang secara periodik. Apakah itu bulanan, apakah itu triwulan, apakah semester atau 6 bulan ataupun tahunan. Kemudian ada subsistem yang keempat. Ini adalah piutang dagang. Piutang dagang atau account payable. Jadi subsistem yang mencatat piutang. Jadi mencatat piutang terhadap customer ataupun pelanggan yang nantinya akan menghasilkan faktur juga. Ya, piutang dagang ini biasanya bisa ditagihkan per bulanan di sini. Jadi pernyataan pelanggan, ya, pelanggan bulanan serta laporan manajemen kredit. Ini subsistem piutang dagang. Kemudian di dalam sistem informasi anggaran ini ada beberapa proses ataupun pendekatan proses yang perlu kalian ketahui. Ya. Subsistem anggaran ini adalah tujuannya menyediakan informasi keuangan bagi manajer keuangan. Nah, ada beberapa pendekatan untuk menggunakan sistem informasi anggaran ini. Yang pertama adalah menggunakan metode top-down. Top-down ini adalah eksekutif perusahaan, misalnya direktur, itu menyediakan ini budget kamu, budget divisi A itu 20 juta atau 1 miliar. Ya. Jadi pendekatan top down itu adalah eksekutif perusahaan menentukan jumlah anggaran. Jadi sudah ditentukan nih divisi A, B, C
itu anggarannya berapa ditentukan. Dan kemudian menekankan jumlah tersebut pada tingkat-tingkat yang di bawahnya. Kemudian yang kedua adalah pendekatan dari bawah ke atas atau bottom up. Ya. Ya, jadi bottom up approach. Kalau bottom up approach dilihat di sini dari individu, ya, individu ini mengajukan anggaran ke departemen. Nah, departemen ini akan menyaring dari apa namanya, pengen lihat tadi. Jadi bottom up itu dari individu menyediakan ataupun melakukan anggaran yang mau digunakan itu apa aja, ya, mengajukan kepada kepala departemennya. Kepala departemennya akan melakukan kajian terhadap individu-individu ini tadi yang diajukan. Kemudian setelah dia setuju, naik kepada divisi. Di divisi baru naik ke organisasi. Kalau top down itu dari atas, organisasi ke divisi, departemen, individu. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan partisipasi. Jadi pendekatan partisipasi ini adalah orang akan menerima dana partisipasi dalam menentukan tingkat dana dan menentukan tingkat dana. Nah, di dalam sistem informasi keuangan ini ada beberapa output sistem informasi. Yang pertama, outputnya adalah sistem informasi peramalan yang tadi di atas. Kemudian ada subsistem manajemen dana dan subsistem pengendalian. Ya. Kita bahas satu-satu. Jadi subsistem peramalan ini fungsinya adalah untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja keuangan sangat dan jadi peramalan ini untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja keuangan saat ini, ya, dan proyeksi bisnis yang akan datang. Kemudian fakta dasar, ya, ada fakta dasarnya, proyeksi dari masa lalu, kemudian ada keputusan semi terstruktur, kemudian tidak ada peramalan yang sempurna. Jadi sebenarnya peramalan ini hanya prediksi. Jadi prediksi itu bisa benar, bisa salah. Tapi fungsinya sendiri ini adalah melakukan peramalan terhadap kinerja keuangan sebelumnya, 2 tahun lalu. Kemudian jenis peramalan ada yang peramalan jangka panjang dan juga ada peramalan jangka pendek. Ya. Nih. Ini ada melakukan peramalan jangka panjang atau melakukan peramalan jangka pendek. Kemudian metode dari peramalan, ini ada beberapa metode yang dilakukan, yang digunakan. Yang pertama kuantitatif, yang kedua adalah non-kuantitatif. Ini yang kalian lihat, ini metode peramalan, kemudian ada kuantitatif dan non-kuantitatif. Ya. Kalau yang non-kuantitatif itu bagaimana? Nah, ini contohnya. Jadi menggunakan konsensus panel atau menggunakan metode Delphi dan juga rapat elektronik. Ini non kuantitatif. Kalau kuantitatif banyak macamnya lagi. Gitu. Nah, kita lihat lagi satu-satu. Subsistem manajemen dana itu fungsinya apa? Jadi subsistem manajemen dana fungsinya adalah untuk membantu pengelolaan aset seperti kas dan saham dengan memanfaatkan, ya, dengan manfaat yang tinggi tetapi dengan risiko yang kecil. Jadi manajemen dana ini mengelola keuangan atau mengelola aset. Ya. Kalaupun ada saham bisa dilakukan take over ataupun beli saham, tapi dengan risiko yang kecil. Nah, kemudian tujuannya adalah untuk memastikan bahwa arus kas atau arus uang yang masuk itu melalui pendapatan lebih daripada uang yang keluar melalui biaya.
Jadi manajemen dana ini dia harus memastikan tujuan utamanya. Harus ada uang masuk itu lebih banyak daripada uang yang keluar atau biaya. Kemudian memastikan bahwa keadaan ini akan menjadi stabil atau sepanjang tahun. Nah, kemudian ada subsistem controlling. Ini yang melakukan kontrol terhadap keuangan, kinerja keuangan. Fungsinya ini dapat melaksanakan evaluasi keuangan dan dampak keuangan ya terhadap pengeluaran modal yang diajukan. Ini subsistem controlling. Jadi controlling ini dia fungsinya adalah melakukan kontrol terhadap pengeluaran modal yang sudah diajukan. Jadi kalau sesuai nanti tinggal dibagi seperti fungsinya ini. Kemudian di dalam sistem informasi keuangan ini ada namanya auditor. Ya, auditor. Jadi sistem informasi keuangan yang sudah dibentuk, yang sudah dibuat, gitu kan? Itu laporan-laporannya itu harus dilakukan cross check. Apakah sudah benar sesuai fakta seperti itu atau tidak benar. Nah, siapa yang melakukan pengecekan terhadap orang keuangan? Ya, tentunya ini namanya auditor. Nah, auditor ini tugasnya adalah memeriksa catatan akuntansi untuk menguji kebenaran. Jadi tentunya si auditor ini harus memastikan ataupun menguji kebenaran dari data. Kemudian auditor itu ada dibagi menjadi dua, eksternal atau auditor eksternal dan juga auditor internal. Nah, kalau auditor eksternal ini adalah bekerja untuk kantor akuntansi publik. Biasanya seperti itu. Jadi kantor akuntansi publik itu ada auditor yang ini digunakan untuk audit terhadap fasilitas publik. Kemudian yang kedua auditor internal. Jadi auditor ini dimiliki ataupun ada di perusahaan. Begitu. Jadi ada audit internal dan audit eksternal. Nah, auditor internal ini ada beberapa sifat yang harus dikerjakan. Yang pertama, objektivitas dan independen. Kemudian pengetahuan dan keahlian. Untuk auditor internal ini pendidikannya tentunya harus di atas S1 ataupun sarjana. Kemudian kemampuan khusus melakukan perhitungan-perhitungan dan juga pengalaman. Begitu. Nah, posisi ataupun struktur organisasi auditor internal ini contohnya ya, ini ada contoh. Jadi ada dewan direksi, menjadi komite audit, kemudian ada chief executive officer atau chief finance officer, baru direktur audit dan juga departemen audit internal. Nah ini yang posisi struktur organisasi. Oke, kemudian untuk pertemuan hari ini, penjelasan hari ini saya rasa cukup. Nah, ada titipan tugas dari saya. Yang pertama buat proposal, ya, buat proposal untuk melakukan promosi. Cari aja contoh proposalnya, sudah banyak di media-media online. Nah, kemudian promosikan sebuah produk yang akan dipasarkan dengan isi proposal. Ini ada tema kegiatan, tempat, tanggal, waktu, pelaksanaan, sasaran peserta, dan juga ada susunan acara, rencana anggaran, dan dana kegiatan.
Jadi ini tugas kelompok, kerjakan kelompok, nanti dikumpulkan pada form upload seperti biasa. Oke, terima kasih waktunya untuk hari ini. Saya cukupkan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.